Halo guys, pertemuan kali ini saya akan membahas gimana caranya membangun human capital atau model usaha berkualitas unggul. Yang pertama itu ada SDM. Di sini ada sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Nah, manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, berkompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Selanjutnya, ada juga SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai tinggi dan tersedianya SDM unggul. Investasi pendidikan untuk SDM unggul, di mana pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan yang akan lebih baik lagi. Di sini juga ada variabel penting SDM, yaitu kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografis. Variabel tersebut ini menurut Gomez 2003 halaman 26. Dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas SDM. Di sini ada 3 penekanan kualitas SDM. Yang pertama ada kualitas spiritual melalui aspek iman, takwa, dan moral. Selanjutnya ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk ketidaksetiaan sosial. Yang ketiga ada kualitas kekaryaan. Nah, kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap dan dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human Capital dan Manajemen SDM. Sejarah harfiah dari human capital dan manajemen SDM yaitu pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Selanjutnya, menurut Gesper, human capital management dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakteristik agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi tertentu. Di sini juga ada human capital investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan suatu bidang di peminatnya. Selanjutnya ada konsep human capital atau modal usaha. Konsep human capital ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, yaitu pelatihan dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Selanjutnya ada penempatan SDM, di mana penempatan orang yang berprestasi dan berprestasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat mempengaruhi target SDM. Di sini juga ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul.
andal, dan berkarakter. Mempersiapkan generasi emas. Tentunya, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau attitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, dan juga bakat lainnya. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan bangsa. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang modal human capital. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.